Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi alhamdulillah hari ini saya benar-benar diberi kesempatan banget sama Allah Subhanahu wa taala bertemu sama Ustadz Ardian Nur. Ini hal-hal yang sangat saya tunggu. Padahal kemarin itu saya sama Mas Yayen itu sudah ada pembicaraan soal ini, tapi saya takut untuk mengutarakannya karena ya tahulah sosok beliau seperti apa gitu kan, yang udah namanya di mana-mana gitu kan. Ya udah, kita hari ini mau bukan mengulik sih, ya sharing sama Ustadz Ardian Nur tentang keahlian beliau, salah satunya tentang speaking, tentang ya menjadi seorang pembicara itu seperti apa, dan insya Allah akan kita ulik nanti. Dan ini buat teman-teman, kalau semisal ini saya dapat maklumat dari guru saya, kalau semisal kita bertemu sama orang yang banyak ilmunya, itu sama seperti kita menghabiskan waktu di perpustakaan. Nah, jadi kita nanti habiskan aja banyak waktu dan tanya-tanya sama Ustadz Ardian Nur. Ya udah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu panjenengan. Panjenengan, kalau panjenengan sendiri asalnya dari mana Ustadz? Saya itu aslinya dari Martapura, Kalimantan Selatan sebenarnya. Kemudian di Malang, di Jawa. Domisilinya sekarang di Malang, ya. Masuk Jawa itu sekitar tahun 2009 dulu. 2009. Sampai sekarang alhamdulillah. Berarti sekitar 11 tahun dan 11 tahun sudah di sini alhamdulillah. Tapi ya masih belum bisa bahasa Jawa. Berarti saya ngomong bahasa Jawa Pak Jiran? Mungkin ngerti bisa ya, tapi kalau membalasnya mungkin agak susah. Kecuali bahasa Jawanya sangat apa, kromo inggil ya, sangat deso itu lumayan susah juga kalau bagi saya untuk mengerti. Jadi ya itu bahasa Indonesia aja. Iya, siap. Kita bahasa Indonesia aja teman-teman nanti. Ya. Nah, jadi saya lebih banyak di Malang sebenarnya, cuman memang karena tuntutan aktivitas ya itu sering keluar kota lah. Ini mohon maaf, ini bajunya terus topinya ada tulisan masyarakat tanpa riba, itu apa sih? Ustadz Nur. Iya, jadi saya itu saat ini itu banyak aktif bersama dengan teman-teman di pengusaha di masyarakat tanpa riba. Jadi kalau boleh dibilang masyarakat tanpa riba itu dia komunitas kumpulan pengusaha-pengusaha, orang-orang yang kemudian mereka itu tobat lah dari ngambil riba. Karena kan ya kita mungkin tuh sudah pernah tahu kali ya, riba itu salah satu yang diharamkan di dalam Islam gitu. Nah, ini mereka ceritanya nih kumpulan orang-orang yang tobat lah intinya gitu, yang sama-sama lagi belajar untuk tobat. Gitu. Biasanya yang pengen temuin itu para pengusaha itu emang udah nyemplung ke riba terus habis itu tobat atau ada yang lain ceritanya gitu. Jadi kalau yang saya perhatikan ya teman-teman pengusaha ini, mereka itu kebanyakan itu sudah nyemplung di riba, ya ada sih yang belum nyemplung ya. Ada sih yang belum nyemplung, tapi kebanyakan udah nyemplung. Nah, ketika mereka nyemplung ini dua kondisi nanti mereka ketemu sama kita nih, sama kita di masyarakat tanpa riba nih. Yang pertama itu kondisi ketika mereka itu sudah nyemplung dan hancur luar biasa gitu. Ini nyemplung nih, ngambil riba, terus hidupnya hancur, kemudian keluarganya nggak harmonis dan lain-lain. Baru ketemu MTR. Ketemu kita, kemudian ngobrol-ngobrol. Ketemulah jalan gitu kan. Yang kedua itu sudah nyemplung riba juga, tapi nggak terlalu nemen-nemen lah, maksudnya nggak terlalu sakit gitu. Nah itu ada juga orang begitu tuh. Jadi bisnisnya jalan, mungkin fine aja, tapi ya tetap saja sih ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang jadi masalah gitu. Nah itu dia ketemu juga sama kita. Kalau biasanya nih ya Ustadz ya, kalau semisal ada pengurus itu biasanya bergabung juga antara masalah yang sama atau enggak? Kalau panjenengan ini sendiri bergabung MTR itu apakah dulu udah nyemplung juga terus gabung atau gimana? Oh iya. Nah jadi bagi sahabat teman-teman sekalian, jadi Mas Furqan juga. Jadi kalau saya ini case khusus ya. Case khusus tuh maksudnya kalau tadi saya bilang 90% tuh yang nyemplung riba kemudian ketemu sama kita. Nah, ini saya yang 10%-nya lah. Jadi orang-orang yang memang nggak pernah nyemplung di riba, membangun usaha dari kemudian bawah, nggak pakai perbankan dan lain-lain, nggak pakai ya pokoknya nggak pakai riba-ribaan begitu.
Kemudian kita masuk di masyarakat tanpa riba. Itu untuk apa? Itu untuk kemudian ya bantu dakwah. Bantu ini maksudnya ya bantu untuk kemudian nyadarkan yang lain, berdakwah gitu. Jadi saya alhamdulillah nggak pernah, bukan nggak pernah sih. Dulu aja riba itu saya cuma taunya itu rekening saya aja ada ribanya. Itu habis itu saya selesaiin. Nah udah itu yang saya nggak pernah minjem, saya nggak pernah sakit-sakit. Udah pokoknya nggak pernah. Ya nanti mungkin kalau teman-teman kepengen tahu lebih banyak lagi tentang MTR, bisa ke channelnya MTR itu ada, Masyarakat Tanpa Riba TV. Iya betul. Nanti di situ aja. Dan di sini saya itu kan membahas yang di channel kan udah ada di MTR itu cari aja udah ada. Tapi di sini itu eksklusif. Saya nanya tentang kehidupannya. Oke. Jadi saya ini kalau boleh cerita sedikit teman-teman, kemarin itu saya ketemu pertama kali sama beliau itu di upgrading di Magetan di MTR itu. Jadi saya ketemu beliau. Saya itu dipegangin kamera sama Ustadz Rifai. Iya, untuk menjadi media di situ. Tapi pada saat beliau itu jadi pembicara, kamera saya taruh bawah, saya buka buku, saya catat materinya. Sampai saya lupa buat moto panjenengan itu sampai lupa. Terus di selesai itu saya ngomong sama Ustadz Rifai. Ustadz, saya itu siapa sih namanya beliau itu gitu. Kalau saya itu Ustadz Ardian itu. Wah, Ustadz, kayaknya saya perlu belajar sama beliau. Oh, cocok Mas, cocok. Minggu depan ini kita ada upgrading karyawan-karyawan Faza. Terus saya tak ikut, ya panjenengan saya undang gitu katanya Ustadz Rifai. Jadi alhamdulillah bisa banget bertemu panjenengan. Saya mau tanya nih, Tat, tentang public speaking. Nah, itu gimana cara belajarnya panjenengan kok bisa lancar dan menarik itu yang poin pentingnya itu. Public speaking ya. Jadi memang saya tuh belajar public speaking tuh mulai belajar dulu tuh tahun 2011. Saya ingat banget waktu itu masih belum lulus kuliah bla 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 segala macam. Saya waktu itu memang punya ketertarikan ya terhadap bicara di depan umum itu karena dulu saya itu English debater ceritanya. Jadi dulu waktu saya masih di SMA itu sempat mewakili sekolah, memenangkan di level provinsi dan lain-lain itu waktu sekolah di Kalimantan itu sebagai English debater ceritanya. Jadi ya mungkin boleh dibilang agak-agak udah lumayan suka ngomong gitu kan. Nah terus saya belajar lah 2011 tuh tentang public speaking. Nah mulai belajar dan sampai sekarang sebenarnya. Nah di tahun 2011 itu baru kemudian saya mulai semacam kayak open class gitu. Kelas public speaking sampai sekarang walaupun segmentasinya aja beda-beda. Jadi kalau misalnya saya ditanya nih ya, gimana sih misalnya caranya bicara di depan umum atau public speaking yang paling gampang itu, sebenarnya prinsipnya satu aja sebenarnya. Cara paling gampang untuk bisa bicara adalah dengan bicara gitu. Oke. Oh, iya. Ya, jadi kalau boleh dibilang ya, nggak ada cara lain kita bisa bicara di depan umum dengan baik itu selain dengan bicara. Jadi walaupun misalnya ini saya ajarin ini ya konsepnya bla 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 segala macam itu nggak akan begitu ngaruh. Tapi kalau dia nggak bicara nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus banyak eksekusi. Jadi public speaking itu dia menangnya orang bisa bicara dengan bagus di depan itu dia menangnya karena dia banyak pengalaman atau kalau di dunia kita tuh kita sebut dengan jam terbang. Siap. Jadi semakin banyak semakin bagus. Jadi prinsipnya itu aja. Tapi kalau semisal semakin banyak jam terbang nih, tapi teknik awalnya untuk speakingnya salah itu gimana? Apa ada teknik salah itu? Teknik salah itu ada. Ya? Jadi akhirnya kita masuk ke prinsip kedua tuh bahwa semua orang bisa berbicara tapi tidak semua bisa bicara dengan baik. Gitu. Jadi mungkin kalau dia sering tampil dia mungkin bisa bicara tapi belum tentu bisa bicara dengan baik. Bisa bicara dengan baik itu gimana? Misalnya nih dia kalau mau ngomong di depan itu mulai dan ujungnya itu apa misalnya gitu mau masuk kemana penekanan yang mana nah itu perlu teknik dan itu perlu bisa dipelajari. Kalau semisal nih Tat ada orang awam nih dia itu emang takut banget naik ke atas panggung atau ngomong di orang banyak atau hal itu apakah bisa diajarkan dan bisa dia menjadi public speaker yang bagus atau ya udah stek panjenengan di situ gitu. Jadi pertama gini kalau masalah takut ya itu memang wajar karena memang wajar ada pada diri manusia gitu sahabat sekalian. Jadi karena ya antum bayangkan aja kalau bicara di depan umum dilihat oleh banyak orang semakin banyak mata yang lihat kita itu kan semakin deredek kan begitu. Benar. Ya.
Dan itu saya banyak pengalaman. Bahkan waktu saya belajar itu bahkan ada yang saking takutnya tuh gemeteran, iya? bahkan pingsan. Waduh. Itu ada yang begitu. Saking parahnya tuh. Nah, kalau ditanya bisa nggak sih diselesaikan? Jawabannya bisa. Tapi tergantung orangnya. Tergantung orangnya gini, dia mau apa enggak, itu aja. Sama kayak kemarin kan saya bilang mau atau enggak, itu aja. Jadi gini Mas Purwan. Jadi kita itu kalau mau bicara PS, public speaking, itu jangan bicara tekniknya dulu. Tapi bicara ininya dulu, kepalanya, mindsetnya. Mindsetnya terkait apa? Terkait rasa takut, terkait gugup itu tadi, terkait ngeblank dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya begini. Di level manapun kita, sebagus apapun kita sudah bisa berbicara, sehebat apapun, sebanyak apapun jam terbang kita, rasa takut itu pasti ada. Cuman tergantung nih gimana caranya kita menghadapinya. Bocorannya gini aja dah. Iya. Kita itu kan sholat kenapa? Karena kita misalnya takut kepada Allah kan, takut masuk neraka. Apakah saking takutnya kita dengan Allah kemudian kita nggak sholat? Kan nggak juga. Misalnya lagi, kita mau nyebrang jalan nih. Sebelum nyebrang jalan, lalu mobil kan tuh. Sebelum nyebrang jalan kita ngapain? Tengok kiri dan kanan. Supaya apa? Supaya nggak ditabrak gitu kan. Takut ditabrak gitu kan. Apakah kemudian saking takutnya ditabrak kita nggak nyebrang kan enggak? Justru karena itulah kita ngelihat kiri dan kanan kan gitu supaya bisa nanti kalau sudah luang baru saya nyebrang. PS tuh prinsipnya sama gitu aja. Artinya takut tuh iya gitu. Cuman ada caranya atau bisa belajar bagaimana caranya mengendalikan pikiran kita. Jadi intinya sih balik lagi kalau masalah itu tuh masalah mindset dah, itu aja dah. Jadi gini lah mindset itu lebih susah ketimbang toolsnya. Teknik tuh gampang. Yang penting mindsetnya benar. Nah gitu. Berarti public speaking itu intinya pertama otaknya dulu, pikirannya dulu, mindsetnya dulu yang diganti mindsetnya dulu yang dibenerin lah bahasa saya. Setelah itu mindsetnya baru tekniknya. Iya betul. Siap. Yaudah gitu aja Tat. Ini masalah public speakingnya udah insya Allah udah saya yang menyerap banyak ilmu dari panjenengan. Terima kasih banyak. Mungkin gitu aja. Ini anak saya yang kedua. Yang kedua. Liwa namanya. Adik Liwa. Jadi terima kasih banyak Tat atas waktunya juga tentang public speaking. Ya mungkin jadi teman-teman juga banyak menerima ilmu dari beliau nanti tentang public speaking juga. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak Tat. Siap, makasih. Buat teman-teman terima kasih banyak untuk udah menonton juga. Semoga dapat manfaatnya semuanya dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.